Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sehat semua? Haleluya, puji Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berangkat dari satu pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, saudara, atau waktu-waktu ini. Yaitu satu pertanyaan, kenapa hati bangsa ini tertutup untuk bangsa Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa yang hatinya tertutup di sini, yang dimaksud tidak lain adalah hati bangsa Indonesia. Sekalipun saya katakan tidak semua orang Indonesia hatinya tertutup untuk bangsa Israel. Buktinya siapa saudara? Buktinya saudara dan saya. Kita yang ada di tempat ini, saya percaya hati kita itu sangat terbuka dan sangat mengasihi bangsa Israel. Buktinya apa juga? Setiap kali kita beribadah Sabat, sebelum kita pulang kita selalu mengakhiri dengan doa khusus untuk bangsa Israel. Kita berdoa bagi bangsa Israel secara khusus. Ini satu bukti bahwa sekalipun hati bangsa Indonesia sebagian besar hatinya itu tertutup untuk bangsa Israel, tetapi masih ada orang-orang seperti kita yang hatinya sangat terbuka dan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan diberkatilah saudara-saudara sekalian yang mengasihi dan selalu memberkati bangsa Israel. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari dulu sebagian besar hati orang Indonesia, hatinya itu sangat tertutup untuk bangsa Israel, saudara. Bahkan saya masih ingat dengan satu kejadian yang konon dulu di zaman pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid atau yang seringkali dikenal dengan Gus Dur. Saya pernah mendengar satu kisah. Katanya Israel dulu sempat mau memberikan ilmu pertaniannya untuk bangsa Indonesia. Tetapi pada waktu itu saya juga mendengar arus bawahnya itu kuat menolak pemberian ilmu pertanian dari Israel ini, saudara. Nah, ini sebetulnya sangat disayangkan sekali, saudara. Karena diakui atau tidak, Israel itu adalah negara terbaik di dunia sistem pertaniannya. Kenapa saya katakan terbaik? Kalau Indonesia nanam apa-apa bisa tumbuh dan itu subur, saya katakan itu wajar. Karena tanah di Indonesia iklimnya juga bagus, baik. Tapi kalau kita melihat di Israel, Israel itu begitu tandus gersang. Tetapi hikmatnya Bapak Yahweh yang diberikan kepada orang-orang Israel, hikmat itu sanggup mengubah padang gurun yang gersang dan tandus menjadi tanah yang sangat subur dan menghasilkan hasil pertanian yang paling baik, terbaik di dunia ini. Israel itu pernah membuat tomat yang berwarna hitam. Tomat hitam sebelumnya tidak pernah ditemukan di mana-mana, saudara. Tomat hitam itu bisa masuk ke restoran kelas dunia, bintang 5, saudara. Karena harganya itu sangat tinggi. Tapi kemudian tomat hitam ini dijiplak sama mana kira-kira? China, ya. China kan paling pinter, bandrek ya. Jadi apa-apa itu serba dibandrek sama China dan itu bisa dilakukan semua di sana, saudara. Jadi sangat disayangkan sekali pada waktu itu ilmu pertanian yang sangat luar biasa bagus yang tidak ada dimanapun itu ditolak sama Indonesia secara khusus oleh arus bawah yang ada di Indonesia ini.
Padahal saudara, kalau waktu itu ilmu pertaniannya itu diterima, saya percaya hasil pertaniannya Indonesia itu bisa jauh lebih baik dari sekarang ini, saudara. Saya masih ingat saya pernah dikasih oleh-oleh oleh seseorang dari Israel, itu kacang, saudara. Yang kemasannya itu dikemas per 1/4 kilo atau 250 gram. Kalau saudara beli kacang di sini 1/4 kilo atau 250 gram, isinya itu penuh banyak. Tapi kalau kacang Israel 1/4 kilo isinya itu cuma sedikit. Karena apa? Saking besar-besarnya kacangnya Israel. Saya ingat pada waktu itu, kacangnya Israel yang paling kecil itu seukuran jempol tangan saya. Ini yang paling kecil, saudara. Ya, jadi sangat sayang sekali waktu itu tidak diterima ilmunya. Padahal kalau diterima itu sangat bagus sekali, saudara, ilmu pertaniannya ini. Kacangnya itu gede-gede, paling kecil itu sebesar jempol tangan saya. Tapi sekali lagi sayang sekali itu tidak diterima. Dan ini yang saya dengar di zaman Gus Dur dulu. Konon katanya seperti itu, saudara. Ini penolakan pertama atau tertutupnya hati bangsa ini kepada bangsa Israel. Mereka menolak pemberian ilmu pertanian dari Israel. Dan yang sedang terjadi sekarang ini, saudara, kita juga bisa melihat timnas sepak bola Israel sekarang ini sedang ditolak untuk ikut bertanding di Indonesia. Ya, kalau saudara menyimak berita waktu-waktu ini, rencananya kalau ini benar, hari Senin besok tanggal 20 Maret 2023 jam 1 sampai selesai. Itu akan ada semacam demo menolak timnas Israel yang mau ikut bertanding sepak bola di Indonesia. Kalau kita perhatikan ini, saudara, sebetulnya kenapa sebagian besar dari bangsa ini hatinya itu begitu tertutup, bahkan sangat tertutup untuk bangsa Israel. Nah, sebelum kita melihat kenapa sebetulnya sebagian besar dari bangsa ini hatinya itu sangat tertutup untuk bangsa Israel, kita akan mencoba membaca dulu ayat-ayat yang ada di depan ini, saudara. Yaitu di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-44 ayat pertama sampai dengan yang kedua, dan pasal ke-48 ayat 30 sampai dengan yang ke-35. Kita lihat dulu di Yehezkiel 44 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Di situ dikatakan, dan dia membawaku kembali ke jalan gerbang bagian luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur, dan dia tertutup. Lalu Yahweh berfirman kepadaku, gerbang inilah yang ditutup, ia tidak akan dibuka, dan tidak seorang pun akan masuk ke dalamnya, karena Yahweh Elohim Yisrael telah masuk ke dalamnya, maka dia harus ditutup. Kemudian pasal ke-48 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-35. Di situ dikatakan, dan inilah jalan keluar kota di sebelah utara, 4.500 hasta menurut ukuran. Dan gerbang-gerbang kota itu akan diberi nama menurut nama suku-suku Israel. 3 gerbang utara, 1 gerbang Ruben, 1 gerbang Yehuda, 1 gerbang Lewi. Dan di sebelah timur 4.500 hasta, 3 gerbang, 1 gerbang Yusuf, 1 gerbang Benyamin, 1 gerbang Dan. Lalu di sebelah selatan 4.500 hasta menurut ukuran dan 3 gerbang, 1 gerbang Simeon, 1 gerbang Isakar, 1 gerbang Sebulon. Di sebelah barat 4.500 hasta, 3 gerbangnya, 1 gerbang Gad, 1 gerbang Asyir, 1 gerbang Naftali. Seluruhnya 18.000 hasta. Dan nama kota itu sejak hari itu adalah Yahweh Syamah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, saudara, kita bisa tahu
oleh Bapak Yahweh, bumi yang kita pijak sekarang ini, bumi ini sudah dibagi menjadi 12 bagian. Dan 12 bagian ini adalah simbol atau gambaran dari 12 suku Israel. Dan kalau kita memperhatikan pintu-pintu gerbang yang ditulis di dalam kitab Yehezkiel, saudara, ternyata di bagian timur Yerusalem yang luasnya itu ditulis 4.500 hasta atau sekitar 200.025 meter persegi ini. Di situ ada 3 gerbang yang dikasih nama 3 suku Israel. Apa saja itu? Yang di bagian timur. Gerbang Dan, gerbang Yusuf, dan gerbang Benyamin. Tapi perlu kita ketahui, saudara, sekarang ini ketiga gerbang ini namanya sudah diganti atau sudah berganti nama. Pintu gerbang Dan, pintu gerbang Yusuf, dan pintu gerbang Benyamin sekarang sudah berganti nama dengan Lions Gate atau pintu gerbang singa, sudah berganti nama Golden Gate atau pintu gerbang emas, dan sudah berganti nama Bethany Gate atau pintu gerbang Betania, di mana pintu gerbang singa dijaga oleh Manasye dan Yehuda, pintu gerbang emas dijaga oleh Benyamin dan Thomas, dan pintu gerbang Betania dijaga oleh Yusuf dan Thomas. Nah, ini adalah gerbang-gerbang yang dulunya diberi nama gerbang Dan, gerbang Yusuf, dan gerbang Benyamin. Dan pintu-pintu gerbang ini, saudara, ini sering berganti-ganti nama. Karena apa? Karena adanya perubahan kebijakan seiring perubahan zaman pemerintahan. Jadi begitu ganti raja, begitu ganti pemerintahan, otomatis ganti kebijakan. Dan begitu ganti kebijakan, biasanya nama-nama gerbang ini juga tidak luput dari perubahan. Tapi nama terakhir untuk gerbang-gerbang ini adalah nama yang sekarang ini sedang kita lihat, saudara-saudara sekalian. Yaitu Lions Gate, Golden Gate, dan Bethany Gate. Lions Gate itu pintu gerbang singa, Golden Gate itu pintu gerbang emas atau yang seringkali disebut dengan pintu gerbang timur, dan ini adalah Betania Gate atau pintu gerbang Betania. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu gerbang emas atau Golden Gate ini adalah pintu gerbang yang dulunya pintu ini sangat sering dilewati oleh Yesua. Waktu itu ketika Yesua ada di dunia ini, Yesua itu sering lewat di pintu gerbang ini, saudara. Sebelum pintu gerbangnya ditutup seperti ini, Yesua itu dulu waktu masuk ke Yerusalem, itu mesti lewatnya pintu gerbang ini. Dan inilah pintu gerbang yang kalau kita lihat dari peta, pintu gerbang ini menghadap ke Indonesia. Nah, lalu apa kaitannya pintu gerbang ini dengan Indonesia? Jadi dulu ketika Yesua ada di dunia ini, Yesua itu sering lewat di pintu gerbang ini. Bahkan menjelang kematiannya Yesua, waktu itu ketika Yesua itu masuk ke Yerusalem, dan ketika saat itu orang-orang berseru, Hosana, Hosana, yang artinya selamatkanlah kami. Dan ketika orang itu berseru, diberkatilah dia Yesua yang datang dalam nama Yahweh. Waktu itu, saudara, Yesua itu juga lewat di pintu gerbang ini, tapi sebelum ditutup seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, saudara, pintu gerbang ini sudah ditablek, sudah ditutup seperti ini. Dan kalau saudara perhatikan juga, di depan pintu gerbang yang seharusnya dipakai untuk jalan orang lalu lalang, untuk jalan orang ke sana kemari, ya, yang seharusnya di depan pintu gerbang ini untuk jalanan orang.
Ini justru sekarang malah dibuat apa? Kuburan seperti ini. Saya pernah mendengar ada satu omongan orang begini, entah ini joke, guyonan atau beneran, saya tidak tahu. Atau memang orang itu fanatik. Ini dibikin kuburan karena orang ngerti. Nanti kalau Yesua datang kembali, Yesua itu akan melewati pintu gerbang timur ini. Nah, ben Yesua ra iso mlebu, ben sikile kecocok patok tanduri kuburan. Ada yang ngomong seperti itu, saudara, katanya. Ya, tapi kalau benar seperti itu, ya berarti ini mentalnya mental jahat, saudara. Dia berpikir Yesua itu akan lewat, terus tidak bisa lewat ke sini. Ya, toh dia berpikir seperti itu. Orang berpikir Yesua tidak bisa menembus dinding setebal itu. Ya, pikirannya ini kan kolot banget, goblok banget ini. Jadi jalan yang seharusnya dipakai untuk jalan orang, untuk lalu lalang orang, itu ternyata justru depannya sekarang dikasih atau dijadikan kuburan. Maksudnya apa ini, saudara? Saya yakin ini mesti ada maksudnya. Nah, di sini, saudara, kita diberitahu bahwa pintu gerbang emas atau yang disebut dengan Golden Gate yang menghadap ke timur itu juga menghadap ke Indonesia. Sekali lagi, pintu gerbang timur atau yang juga disebut dengan The Golden Gate atau pintu gerbang emas ini juga menghadap ke negara kita, Indonesia. Dan Golden Gate yang menghadap ke Indonesia ini, saya katakan tidak kebetulan. Karena apa? Di dalam iman percaya kita, itu tidak ada istilah kebetulan, saudara. Tidak ada istilah kebetulan, menghadap ke Indonesia, menghadap kemana, itu tidak ada istilah kebetulan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-44 tadi, waktu itu Yehezkiel itu dengan jelas diberitahu Bapak Yahweh soal pintu gerbang ini, bahwa pintu gerbang ini memang harus ditutup dan harus tertutup. Ya, kalau saudara lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 44 ayat pertama sampai kedua tadi, saudara akan tahu Yehezkiel itu sudah dikasih tahu Bapak Yahweh, inilah pintu gerbang yang harus ditutup dan akan tertutup. Nah, inilah pintu gerbang itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud ini, pintu gerbang timur atau Golden Gate itu memang sudah dinubuatkan akan ditutup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuman pada waktu itu tidak tahu atau belum tahu siapa yang akan menutup pintu gerbang ini. Tapi sekali lagi, sekalipun ketika Yehezkiel pada waktu itu diberitahu bahwa suatu saat pintu gerbang ini akan tertutup atau ditutup, waktu itu Yehezkiel belum tahu siapa yang akan menutup pintu gerbang ini. Karena pada waktu itu apa yang diucapkan Bapak Yahweh itu masih sebatas apa? Nubuatan. Maka Yehezkiel belum mengerti. Tapi rupanya apa yang dinubuatkan oleh Bapak Yahweh kepada Yehezkiel semuanya digenapi. Golden Gate atau pintu gerbang timur ditutup pada zaman Kekaisaran Ottoman Turki. Ketika Kekaisaran Ottoman Turki menduduki Yerusalem pada tahun 1541. Dari sini, saudara, kita bisa melihat bahwa alam roh yang dimanifestasikan dalam nubuatan ternyata itu memiliki satu kuasa yang sangat besar. Dan kuasa itu tidak terbatas. Buktinya apa? Bapak Yahweh nubuatkan bahwa pintu gerbang ini nanti akan ditutup. Dan yang dimaksud adalah the Golden Gate atau pintu gerbang emas ini. Betul-betul terjadi. Sekalipun pada waktu itu Yehezkiel belum tahu siapa yang akan menutup. Tapi pada tahun 1541 ketika Yerusalem itu dijajah dan diduduki oleh Kekaisaran Ottoman Turki, waktu itu pemerintahan Ottoman Turki menutup pintu gerbang ini. Maka apa yang dinubuatkan Bapak Yahweh benar-benar terjadi. Jadi dari sini, saudara,
Ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Kita mesti hati-hati, saudara. Ketika seringkali kita mendengar tentang nubuatan-nubuatan, apapun itu yang berkaitan dengan iman percaya kita, jangan seringkali kita mengatakan, wah itu cuman kebetulan, itu cocokmologi, itu gadokmologi. Jangan kita itu gampang jadi orang yang ketika melihat nubuatan-nubuatan mengatakan, itu kan cuman kebetulan. Selama saudara mengatakan menganggap nubuatan itu satu kebetulan, hidupmu pun akan menjadi hidup yang kebetulan. Saudara tidak akan pernah hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, kalau pintu gerbang yang cuman benda mati ini pernah dinubuatkan Bapak Yahweh bahwa pintu ini suatu hari kelak akan ditutup. Sekalipun waktu itu belum tahu siapa yang akan menutup. Terjadi benar enggak saudara? Terjadi beneran. Ini jaraknya antara Bapak Yahweh ngomong dengan Kekaisaran Ottoman yang merintah saat itu, jaraknya sangat jauh sekali. Ini tahun 1541. Jaraknya jauh. Tapi nubuatan itu digenapi. Dan saya ingat, saya pernah mengajarkan di tempat ini. Yang saya kasih tema pengajaran saya itu Nevuat Hayelet, nubuatan seorang anak. Yang dianggap juga pada waktu itu sampai nubuatan anak ini dianggap sebagai nubuatan yang membingungkan. Karena apa? Ada anak kecil yang namanya Nahman Katufa yang menubuatkan bahwa nanti akan ada satu negara kecil yang tidak dianggap orang yang akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun bahkan, karena sampai angka 1500 tahun. Nubuatan ini tidak pernah terbongkar sekalipun. Sampai suatu hari 1500 tahun kemudian setelah Nahman Katufa, anak kecil ini ngomong, nubuatan itu baru kebongkar. Bahwa negara yang dimaksud negara kecil yang akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Nama negara itu adalah Savon Korea atau Korea Utara. Itu umurnya juga 1500 tahun saudara, nubuatannya. Baru kebongkar, baru kebuka. Jadi sekali lagi dari sini, jangan kita itu seperti orang-orang yang punya iman kampungan, ya, orang iman kampungan kalau melihat sesuatu yang berbicara tentang nubuatan ngomong apa? Alah, gitu kan kebetulan. Itu cocokmologi, itu gadokmologi. Ya, jangan seringkali kita seperti orang-orang yang imannya kampungan, saya katakan. Iman yang ketika melihat nubuatan bukannya diselidiki dulu. Oke lah, jangan percaya dulu enggak apa-apa. Selidiki dulu, pelajari, pergumulkan dulu. Jangan langsung mulutnya ngomong, wah itu kebetulan, itu kan cuman gadokmologi, cocokmologi. Hati-hati saudara-saudara sekalian, karena di dalam iman percaya kita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam roh, tidak ada yang namanya kebetulan. Dan kita bisa melihat bahwa alam roh yang dimanifestasikan dalam nubuatan itu memiliki kuasa yang sangat besar dan tidak terbatas. Apa yang dinubuatkan Bapak Yahweh digenapi. Dan Golden Gate atau pintu gerbang emas atau pintu gerbang timur ditutup betul-betul pada zaman Kekaisaran Ottoman Turki. Jadi di sini saudara, jawabannya. Kenapa hati bangsa ini atau hati bangsa Indonesia itu begitu tertutup untuk bangsa Israel? Dengan ditutupnya Golden Gate atau pintu gerbang emas atau pintu gerbang timur ini rupanya membawa satu dampak yang besar. Yaitu daerah dari wilayah cakupan Golden Gate ini, hati bangsanya tertutup untuk Israel dan sangat membenci Israel. Dan hal ini sedang berbicara juga tentang sikap hati bangsa Indonesia terhadap Israel
yaitu tertutupnya hati bangsa ini untuk Israel. Coba saudara perhatikan ini. Ya, go to hell, Zionis Israel. Kita mesti ingat, tadi di depan saya sudah memberitahu apa? Pintu gerbang timur itu menghadap kemana? Negara kita Indonesia. Maka negara atau wilayah cakupan Golden Gate ini, hati bangsanya juga apa ini? Ketutup untuk bangsa Israel dan sangat membenci orang-orang Israel. Dan ini sedang berbicara juga tentang sikap hatinya bangsa Indonesia yang juga tertutup untuk Israel, saudara-saudara sekalian. Tidak kebetulan kalau Indonesia itu diciptakan Bapak Yahweh dan ada di dalam wilayah cakupannya Golden Gate atau berhadapan dengan pintu gerbang emas atau pintu gerbang timur. Jadi kenapa hati bangsa ini begitu tertutup untuk bangsa Israel? Karena memang sudah dinubuatkan. Sama seperti apa nubuatannya? Sama seperti pintu gerbang timur yang sekarang ini ditutup dan harus ditutup. Maka negara-negara di wilayah cakupan pintu gerbang timur, hati bangsanya itu otomatis juga tertutup untuk bangsa Israel. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya-tanya, kalau kita mungkin ketika melihat demo menolak Israel yang hari Senin besok kalau jadi, dan kalau brosur ini benar, yang di gambar yang di depan tadi benar, besok tanggal 20 Maret 2023 akan terjadi demo menolak timnas sepak bola Israel di Indonesia. Mungkin ada di antara kita, kenapa sih kok orang-orang Indonesia itu begitu anti dengan Israel? Kalau saudara bertanya-tanya, ya memang sudah dinubuatkan. Sama seperti nubuatannya apa? Sama seperti nubuatan pintu gerbang timur yang harus ditutup dan harus tertutup. Maka otomatis karena pintu gerbang timur itu menghadap ke Indonesia, maka negara atau wilayah yang ada di dalam cakupan pintu gerbang timur itu yang berhadapan dengan Israel, otomatis hadapan-hadapan begini kan saudara, hatinya itu juga tertutup karena pintu gerbangnya apa? Ketutup. Maka negara-negara yang berhadapan dengan pintu gerbang timur ini hatinya juga tertutup untuk Israel. Jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa sebagian besar orang-orang Israel, sebagian besar orang-orang Indonesia hatinya sangat tertutup untuk orang-orang Israel, ya karena ini. Karena memang sudah dinubuatkan melalui Golden Gate-nya, pintu gerbang timurnya yang ditutup, maka negara-negara yang ada di depannya juga tertutup hatinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak heran kalau sebagian besar orang Indonesia, secara khusus kelompok-kelompok tertentu atau elemen-elemen masyarakat tertentu, sangat benci dengan Israel. Saya katakan wajar. Kalau ada orang-orang atau kelompok-kelompok elemen-elemen masyarakat tertentu yang begitu benci dengan orang Israel. Karena memang sudah dinubuatkan, kalau pintu gerbangnya tertutup, yang berhadapan dengan pintu gerbang itu hatinya juga akan tertutup juga. Nah, selain Indonesia, saudara, ada negara lain yang masih serumpun juga masuk wilayah cakupan Golden Gate, yang juga negara ini membenci Israel. Di mana itu, saudara? Malaysia. Bahkan kalau kita melihat paspornya Malaysia, saking tidak sukanya dengan Israel, di paspornya itu sampai ditulis apa? Paspor ini sah digunakan untuk semua negara kecuali Israel. Ya, ini jadi ini pintu gerbangnya. Nah, yang saya kasih garis segitiga warna merah ini, inilah cakupan wilayah yang masuk dalam cakupannya Golden Gate.
Ini ada Indonesia ini saudara. Ya ini kan Indonesia. 3/4 Indonesia masuk di sini. Dan yang saya tunjuk dengan panah ini sebetulnya Malaysia. Saudara-saudara sekalian. Saking tidak sukanya dengan Israel. Sampai di paspornya ditulisi paspor ini sah. Boleh dipakai masuk ke semua negara. Kecuali cuma negara mana? Israel. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Nah di sini saudara. Kalau saya melihat sampai segitunya Malaysia kepada Israel. Terkadang saya berpikir begini saudara. Sebegitu jahatkah Israel ini sampai dibenci bangsa-bangsa lain? Bahkan saking bencinya bangsa-bangsa dengan Israel. Sampai tidak hanya blokir, tapi diapain? Sampai mulutnya itu mengutuki bangsa Israel. Tetapi sekali lagi saudara, kita tidak perlu heran. Karena inilah alam roh yang punya kekuatan dan dampak yang sama-sama besar. Ketika Golden Gate itu dinubuatkan harus ditutup, maka bangsa-bangsa yang ada di dalam wilayah cakupannya Golden Gate, hati bangsanya juga harus tertutup untuk bangsa Israel. Inilah yang saya maksud dengan alam roh. Itu punya kekuatan dan dampak yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang pertama, tentang penolakan Israel. Jadi sekali lagi ini yang saya maksud saudara dengan alam roh yang punya kekuatan dan dampak yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah tetapi terlepas dari apa yang terjadi di alam roh ini, saya katakan ada satu hal yang lebih penting yang harus kita tahu tentang nubuatan ini saudara. Nubuatan yang berkaitan antara Israel dengan Indonesia. Dan ini saya katakan lebih penting untuk kita ketahui timbang kebenciannya bangsa-bangsa terhadap bangsa Israel, yaitu bahwa Mesias atau Mesiah atau Yesua akan datang kembali melalui Golden Gate atau pintu gerbang emas atau dari timur, dan negara timur termasuk Indonesia akan menerima lawatan Bapak Yahweh. Ini yang saya sebut lebih penting untuk kita tahu ketimbang kita mengetahui kebenciannya bangsa-bangsa dengan bangsa Israel. Sekalipun kita juga mesti ngerti kenapa bangsa-bangsa yang secara khusus ada di wilayah cakupannya Golden Gate, hati bangsanya itu begitu tertutup dengan orang-orang Israel. Kita juga harus ngerti saudara, sebagai pengetahuan kita, karena di situ ada satu pelajaran yang bisa kita tarik, bahwa alam roh yang dimanifestasikan di dalam nubuatan itu memiliki satu kekuatan dan dampak yang sangat luar biasa. Dan itu betul-betul bisa terjadi ketika Bapak Yahweh menubuatkan pintu gerbang ini, pintu gerbang emas ini harus ditutup, itu betul-betul terjadi. Dan ini memberitahu kita, jangan kita jadi orang yang suka menyepelekan yang namanya nubuatan-nubuatan. Atau jangan kita suka jadi orang yang gampang menyepelekan hal-hal yang berbau alam roh. Jangan kita menganggap, walah alam roh, opo yo, apa tenan. Jangan saudara, hati-hati. Ya, semua yang terjadi di alam roh itu tidak ada yang kebetulan. Jadi ini yang lebih penting untuk kita tahu, timbang kebenciannya bangsa-bangsa kepada orang-orang Israel, yaitu bahwa Yesua itu akan datang kembali melalui pintu gerbang timur ini atau melalui Golden Gate. Dan sebelum Yesua datang, negara di bagian timurnya Israel itu akan menerima lawatannya Bapak Yahweh. Dan seperti saudara dan saya ketahui, Indonesia itu termasuk atau satu di antara negara di bagian timurnya Israel. Sekali lagi,
negara di bagian timur Israel itu akan menerima lawatannya Bapak Yahweh. Cuman kira-kira bentuk lawatannya apa, saudara? Untuk Indonesia ini. Di Indonesia, hembusan angin pengajaran dari Sion ini sudah menghasilkan gerakan kebangunan rohani di mana-mana. Kalau kita melihat di Papua, orang-orang Papua itu sudah mengumandangkan Shema Yisrael. Dan orang-orang Papua yang sudah mengumandangkan Shema Yisrael ini, saudara, ini menjadi satu tanda bahwa hati orang-orang Indonesia yang diwakili oleh orang-orang Papua ini, hati mereka yang tadinya tertutup untuk Israel, sekarang hatinya sudah terbuka dan membuka diri untuk segala sesuatu yang bernuansa Ibrani. Karena apa? Sebelumnya dikatakan apa ini? Sebelum Yesua datang, negara di wilayah timur Israel, termasuk Indonesia, akan menerima lawatannya Bapak Yahweh. Mesias itu akan datang. Tapi sebelum Mesias datang, dia akan datangnya akan masuk kemana dinubuatkan? Lewat pintu gerbang timur, dan negara-negara yang ada di dalam wilayah cakupan pintu gerbang timur yang berhadapan langsung dengan pintu gerbang timur itu akan menerima lawatannya Bapak Yahweh. Jadi yang tadinya tertutup, tapi karena sekarang Mesiasnya itu akan datang, mulai membuka hatinya untuk Israel, saudara. Sama seperti halnya begini saya ilustrasikan. Ketika seseorang itu ada di satu kota yang jauh dan dia akan kembali ke tempat ini, katakanlah ke rumah ini, maka yang ada di rumah ini akan siap-siap apa? Kalau orangnya datang sudah dekat, yang di rumah akan ngapain pintunya? Membukakan pintunya. Paham, saudara? Ya, karena yang tadinya di sini sedang ada di satu tempat yang jauh, mau kembali ke sini. Terus ngabari, aku mau pulang. Begitu sampai depan, dibukakan apanya? Pintunya. Kira-kira seperti itu. Karena Yesua itu mereka tahu akan datang kembali, maka Bapak Yahweh itu melawat dengan menjamah hati orang-orang Indonesia. Satu di antaranya adalah orang-orang Papua ini. Hatinya dibuka untuk bisa menerima bangsa Israel. Buktinya apa? Mereka mengumandangkan Shema Yisrael. Dan ini satu tanda hati mereka yang tadinya tertutup, atau hati bangsa Indonesia yang tadinya tertutup untuk Israel, sekarang sudah terbuka dan membuka diri untuk segala sesuatu yang bernuansa Ibrani. Sekarang coba kita dengarkan. Orang-orang Papua mengumandangkan Shema Yisrael. Betul enggak ini orang-orang Papua? Ini Shema Yisrael. Sedikit berbeda dengan kita. Mereka masih memanggil dengan Adonai.
Shalom. Nah, ini yang pertama saudara di Papua. Kita bisa melihat orang-orang Papua itu sudah mengumandangkan Shema Yisrael. Demikian pula dengan kita yang ada di tempat ini. Dan juga anak-anak Bapak Yahweh yang tersebar di seluruh Indonesia dan di belahan dunia manapun. Juga sudah banyak orang-orang yang mengumandangkan Shema Yisrael. Demikian pula dengan saudara-saudara atau teman-teman kita yang ada di Malaysia, saudara. Yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, yang mengakarkan imannya ke akar Ibrani. Saya sering berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Bahwa saudara-saudara kita yang ada di Malaysia itu juga sudah masuk ke akar Ibrani dan satu di antaranya mereka juga sudah mengumandangkan Shema Yisrael. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa mulai melihat bahwa ketika Mesias atau Yesua itu sebentar lagi datang, mulai dibuka hatinya bangsa-bangsa yang tadinya tertutup untuk bangsa Israel, mulai dibuka satu persatu. Dan ini menjadi satu tanda, saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau wilayah-wilayah yang masuk dalam cakupannya pintu gerbang timur yang tadinya hatinya itu tertutup untuk Israel, tapi sekarang sudah terbuka. Dan itu menjadi tanda Yesua akan datang. Dan kalau tidak hanya di Papua, tapi sudah sampai Jawa, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Sumatera, sampai Bali, dan sampai pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia, dan bahkan sudah ke seluruh dunia, nama Yahweh itu didengar, dan hati bangsanya sudah terbuka untuk Israel. Hati-hati, berarti tidak lama lagi kekasih kita Yesua pasti datang menjemput saudara dan saya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini video sekitar 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu yang adalah hari ini juga saudara. Berarti itu tandanya sudah semakin dekat. Yang seringkali saya gambarkan dengan apa? Hati-hati, sekarang sudah jam 11:30 siang. 11 tahun yang lalu, ketika kita diberitahu ini, saat itu mungkin masih jam 8 atau jam 9 pagi. Kita diberitahu Yesua akan datang, itu masih jam 9 pagi. Tapi andai kata kita berandai-andai. Andai kata katakanlah Yesua, ingat ya, baik-baik, aku akan datang jam 12 siang. Sekarang itu sudah bukan jam 9 pagi, tapi sudah jam berapa sekarang? 11:30 siang. Artinya hanya kurang sebentar lagi, setengah jam atau 30 menit lagi yang itu tidak lama. Yesua itu akan datang menjemput saudara dan saya. Dan ini harus jadi iman kita saudara. Sebelum dunia ini segala sesuatunya dipersulit, kita mesti punya iman bahwa kita sudah diangkat oleh Yesua. Jangan kita punya iman seperti orang yang beli tanah di sana sini untuk jaga-jaga, nek ora keangkat iso nandur-nandur iso mangan, nek ora entuk tuku nganggo barange anti Hamasiah, aku iso mangan, yo mangano kono, yo di zamannya anti Hamasiah. Nek saya begitu, itu artinya imanmu ndak keangkat, terjadilah apa yang kamu imani. Loh, kita itu beli tanah boleh ndak sih saudara? Boleh. Saya nek duitnya akeh, saya mau beli tanah di mana-mana. Ya toh? Boleh beli tanah di mana-mana, tapi imannya jangan sekali-kali diset, diatur. Aku beli tanah buat jaga-jaga, kalau pas pengangkatan nanti ndak keangkat, ya ora terangkat tenan. Wis nandur-nandur terus, ya maju lo terus. Gitu loh. Kalau saya ndak mau. Perkara ada orang yang mengatakan Yesua datangnya masih lama, Yesua sebentar lagi mau datang, itu bukan urusan kita. Itu bukan poin kita untuk mengejar keselamatan.
Tapi kapanpun Yesua datang, saudara dan saya harus siap. Amin. Kapanpun Yesua datang itu kita mesti siap. Jangan karena kita mempelajari Yesua itu sebetulnya datangnya masih lama. Terus sak penake, ibadah sak penake, pelayanan sak penake, ikut Tuhan sak penake dewe. Bukan seperti itu. Maka terus terang, ketika ada yang menyebut angka 2026 Yesua akan datang, sekalipun itu prediksi. Terus terang kalau saya mohon maaf, saya tidak setuju. Karena apa? Sifat dasar manusia itu seringkali apa saudara? Jagake dan memanfaatkan. Ya toh. Kalau ngerti 2026, orang bisa juga akan ngomong apa? Oh isih 2026, ora apa-apa isih suwi, tak brengsek sik. Engkau pas bulan September 2026 tak mertobat. Memangnya yang dicari Bapak Yahweh itu pertobatan dadaan kayak begitu? Tidak saudara. Ya. Nek orang ngerti tahunnya ya orang akan yang pertama bisa kelompok orang pertama akan apa? Sak penake. Ya toh seenaknya. Alai saya suwi ki saya piro ki? Ini tahun piro to ki? 2023. Isih 3 tahun menehi sesuwi santai sik. Brengsek sik ora apa-apa, ya. Nanti pas 2026 tak mertobat. Itu kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua, memang ada kelompok orang yang kedua yang juga berjaga-jaga. Tapi kita mesti ingat, kecenderungan sifat dasar manusia itu senangnya apa? Memanfaatkan waktu gitu loh. Senengnya jaga, senengnya memanfaatkan, merasa masih jauh, nanti sajalah bertobatnya. Maka di tempat ini saudara, seringkali saya memberitahu, tidak cuma kepada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ketika saudara berdoa, itu jangan cuma minta berkat-berkat. Jangan saudara. Yang pertama yang harus saudara minta seperti yang kita doa sama-sama tadi. Begitu kita bangun pagi, mintalah. Malamnya ketika saudara berdoa, mintalah. Bangunkan saya besok pagi Bapa. Dengan iman dan pengharapan yang baru di dalam Bapa Yahweh Adoni Yesua dan Ruach HaKodes. Satu di antaranya pengharapan untuk apa? Percaya bahwa Yesua akan datang menjemput kita. Kenapa kok kita mesti minta iman seperti ini? Karena berapa banyak orang yang tidak percaya yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Tidak percaya dengan kedatangan Yesua. Berapa banyak orang yang seperti ini. Yang kemudian mereka mengatakan apa? Allah, sejak zaman dahulu kala. Yang kitab suci nulis apa? Sejak zaman nenek moyang kami selalu dikatakan kedatangan Yesua sudah dekat terus. Tapi nyatanya ya juga tidak datang-datang. Nyata? Maka inilah pentingnya kita itu setiap bangun pagi. Jangan cuma minta berkat-berkat. Mintalah imanmu itu selalu diupdate sama Bapak Yahweh. Pengharapanmu untuk percaya bahwa Yesua suatu hari kelak pasti datang menjemput aku dan menyelamatkan aku dari kesusahan dunia ini. Amin. Itu yang mesti kita minta. Yang kedua, mintalah roh pertobatan. Supaya apa? Kalau saudara minta setiap bangun pagi, Bapak Yahweh, terima kasih untuk roh pertobatan yang baru. Yang malamnya kita minta. Besok pagi-pagi bangunkan saya juga Bapak dengan roh pertobatan yang baru. Kalau saudara ingat itu dan saudara ucapkan syukur ketika saudara bangun pagi. Terima kasih Bapak Yahweh untuk roh pertobatan yang baru. Itu akan membuat saudara ingat sepanjang hari itu. Sehingga ketika saudara mau macam-macam, saudara mau berbuat yang tidak benar, saudara ingat. Kan aku sudah minta roh pertobatan. Itu artinya supaya aku benar. Maka di situ ketika saudara ingat, yang akan saudara kejar apa? Hidup yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Apapun itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ngerti, pokok segala sesuatu yang benar, yang nyeneng ke Bapak Yahweh, itulah hidup yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Baru setelah itu saudara boleh minta berkat, minta perlindungan Tuhan untuk hari itu, sepanjang hari itu. Dan jangan lupa, namai hari itu, aku namai hari ini adalah
hari yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan kesehatan. Apapun yang aku kerjakan yang tidak bertentangan dengan Bapak Yahweh, pasti diberkati dan dibuat Bapak Yahweh berhasil. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi jangan kita itu jadi orang yang ngemis berkat terus. Ya, mung ngene terus. Wah, kan sapa iku? Apa nek nyebut apa bahasa Cina itu? Pekong. Apa nek pengemis itu bahasa Cina nih? Wah, itu kan mentalnya pengemis itu. Kaipang kok pekong. Itu kan mentalnya kaipang. Ya toh. Mentalnya pengemis sing modal bokong karo modal apa jenenge tangan ngatung begini. Nek saudara cuman tiap pagi minta berkat terus, tapi berkati Bapak Yahweh dulu dan bikin Bapak Yahweh itu rohnya tergetar dengan permintaan kita. Kayak siapa? Kayak Salomo itu loh saudara. Ya, Salomo itu kenapa dia dijadikan satu raja yang sangat masyhur, bahkan seorang ratu dari negeri yang jauh itu sampai datang jauh-jauh hanya kepingin dengar Salomo ngomong. Karena apa? Apa yang diminta Salomo ketika dia dibawa dalam pemandangan alam roh yang disebut dengan mimpi. Waktu Salomo ditemui Bapak Yahweh, kamu mau minta apa sekarang? Apa yang ingin aku kerjakan dalam kehidupanmu? Salomo minta apa waktu itu, saudara? Minta apa? Sing banter. Roh hikmat. Keliru. Salomo itu tidak pernah minta hikmat. Yang diminta Salomo itu namanya anak saya yang paling kecil itu loh. Lev Shomea. Berikan aku Lev Shomea. Berikan aku jantung yang mendengar. Berikan aku listening heart. Kenapa kok Salomo mintanya listening heart atau bahasa Ibrani Lev Shomea? Ini seringkali salah saudara. Ya banyak orang yang keliru. Salomo waktu ditanya Bapak Yahweh minta apa? Minta hikmat. Keliru. Hikmat itu bukan permintaan, tapi hikmat itu pemberiannya Bapak Yahweh. Karena apa yang diminta Salomo itu dipandang baik sama Bapak Yahweh. Buktinya apa? Di ayat selanjutnya dikatakan, karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta kemasyhuran, dan kamu tidak minta nyawa musuhmu, maka aku akan memberikan Lev Haham. Tapi pada waktu Salomo ditanya, kamu meminta apa? Salomo jawabnya, berikan aku Lev Shomea. Artinya buatlah jantungku itu mendengar. Buatlah jantungku itu dengar-dengaran suaramu Bapak Yahweh. Karena apa? Salomo pada waktu itu menyadari ketika dia harus menggantikan tahta ayahnya menjadi seorang raja. Usianya pada waktu itu masih sangat muda. Dia merasa belum punya pengalaman untuk memimpin satu bangsa yang besar ini. Aku tidak sanggup Tuhan. Berikanlah aku Lev Shomea. Artinya apa? Pimpinlah jantungku. Kok yang diminta dipimpin jantungnya karena apa saudara? Karena dari jantung itu kita sudah dikasih tahu. Itu tempat keluarnya apa? Kehendak-kehendak. Artinya apa? Kok Salomo minta jantungnya dipimpin Tuhan? Supaya ketika Salomo memutuskan atau mengambil satu kehendak, itu bukan kehendak pribadi emosinya Salomo, tapi memang kehendaknya Bapak Yahweh. Nek kehendaknya Salomo, bangsa itu akan bubrah. Tapi dia percaya ketika engkau memberikan kepadaku Lev Shomea, jantung yang mendengar, yang dengar-dengaran suaramu, aku pasti bisa memimpin bangsa ini dengan hikmatmu. Nah di situ Bapak Yahweh ngomong, karena apa yang kamu minta itu baik. Kamu tidak minta nyawa musuhmu. Kamu tidak minta kekayaan, kemasyhuran. Maka aku akan memberikan Lev Haham. Lev Haham itu artinya jantung yang berhikmat. Jadi dengan kata lain, hikmat itu pemberian bukan permintaan. Kalau permintaannya apa tadi? Lev Shomea.
pemberiannya lev hacham. Kita mesti ngerti ini saudara. Ya, karena kalau kita melihat dalam kitab bahasa Ibraninya, oh ternyata yang diminta Salomo itu bukan hikmat. Sekalipun ada orang yang mengatakan, ya jantung yang mendengar itu juga bisa berarti hikmat. Ya nek digawe kiasan kabeh iso. Ya toh, tapi kita mesti ngerti itu ada maknanya. Buktinya Bapak Yahweh ngomong apa? Karena apa yang kamu minta itu baik dalam pandanganku, aku akan memberikan lev hacham atau jantung yang berhikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di Indonesia sudah sama seperti orang-orang Papua ini. Kita yang ada di Semarang, Jawa Tengah ini juga sudah sama seperti orang-orang yang ada di Malaysia, di Papua yang juga sudah mengumandangkan Shema Yisrael. Lalu selain Papua yang sudah mengumandangkan Shema Yisrael, Indonesia adalah negeri sebelah timur Israel yang sudah memuliakan nama Yahweh dan Yesua, Elohimnya Yisrael. Saudara perhatikan, Indonesia negeri sebelah mana ini? Timurnya Israel. Sekarang kita lihat nubuatannya. Kita buka Yesaya 24 ayat yang ke-15. Yesaya 24 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama. Supaya kita bersama-sama membuktikan benar Indonesia itu dinubuatkan di dalam kitab suci. Sudah ketemu semua? Yesaya 24 ayat 15. Sudah ya? Kita baca. Alef, Pet, Gimel. Oleh karena itu, muliakanlah Yahweh di mana? Di timur. Nama Yahweh Elohim Yisrael di pesisir-pesisir lautan. Sekarang saudara perhatikan kata muliakanlah Yahweh di timur. Muliakanlah Yahweh di timur ini juga nubuatan saudara. Untuk nama Yahweh yang sudah dimuliakan di negeri sebelah timurnya Israel. Yang satu di antaranya negeri itu di mana ini? Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini pendeta-pendeta itu sudah ngerti bahwa nama Yahweh itu benar dan harus dipanggil. Jangan malah nama Yahweh itu dibungkam. Ya, ngeri loh. Kalau saudara yang adalah seorang pendeta yang mendengarkan pengajaran ini pada pagi hari ini, hati-hati, jangan saudara kalau sudah ngerti nama Yahweh itu nama yang benar, yang harus disembah dan saudara harus ajarkan kepada jemaatmu, jangan malah nama Yahweh itu dibungkam. Karena pasti saya jamin akan sangat mengerikan urusan saudara yang membungkam nama Yahweh dengan sang pemilik nama itu yang adalah Bapak Yahweh sendiri. Kenapa jangan sekali-kali saudara membungkam, hai para pendeta? Karena di Indonesia itu sudah dinubuatkan bahwa nama Yahweh itu harus dimuliakan di mana ini? Di timur. Nama Yahweh itu harus dimuliakan di timur, di Indonesia. Jangan malah nama Yahweh dibungkam pakai alasan macam-macam. Jangan malah nama Yahweh dibungkam pakai alasan, oh nama itu terlalu kudus, tidak boleh dipanggil. Dan jangan malah juga nama Yahweh justru diganti Hashem dan Adonai, sehingga orang tidak kenal dengan nama Elohim atau Tuhannya sendiri. Kalau ngajari sama orang, tidak boleh kita itu panggil nama Tuhan kita sembarangan. Harusnya panggilnya pakai Hashem. Lah Hashem ki apa Pak? Ya Hashem yo kui. Lah ya apa Hashem? Ya pokoke Hashem kui. Lah berarti jenenge pokoke. Ya toh? Padahal Hashem itu dari dua kata. Ha itu Shem artinya nama. Berarti Hashem artinya nama itu. Ya tidak benar saudara-saudara sekalian. Ya, jadi jangan malah Bapak Yahweh itu dibungkam pakai alasan nama itu benar. Tapi terlalu kudus tidak boleh dipanggil. Dan terus diganti Hashem dan Adonai. Ini tidak benar. Seharusnya kita itu bersyukur. Karena apa?
Karena negara kita itu jadi bagian dari nubuatan Bapak Yahweh untuk memuliakan namanya. Itu loh. Mestinya kita bersyukur karena Indonesia ini masuk dalam cakupan nubuatannya Bapak Yahweh untuk menjadi satu bangsa atau negara yang akan dipakai Bapak Yahweh untuk memasyurkan nama Yahweh. Jangan malah nama Yahweh itu dibungkam, hai pendeta-pendeta. Kalau saya terus terang saya tidak berani membungkam nama Yahweh. Ya, tapi kalau saudara yang adalah seorang pendeta yang mendengarkan ini, saudara termasuk orang yang membungkam nama Yahweh dengan alasan macam-macam, dengan alasan nama itu terlalu kudus, yang benar diganti Hasem dan Adonai, saya hanya ingin mengingatkan, akan sangat mengerikan loh urusan saudara itu dengan sang pemilik nama itu. Dan nanti bisa-bisa saudara tidak dipakai lagi loh sama Bapak Yahweh. Atau tidak dipakai Tuhan lagi. Karena apa? Saudara akan dideteksi apa saudara? Seekor anjing yang tidak bisa menyala. Anjing sing ra iso jegok, ngerti kebenaran tapi cangkeme mingkem. Begitu loh. Hati-hati. Jangan-jangan saudara nanti tidak dipakai oleh Tuhan lagi. Wong kitab suci itu sudah dengan jelas di dalam kitab Aleph Divrei Hayamim atau kitab 1 Tawarik, di situ dikatakan Hodula Yahweh Kir'u Bismu, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah apanya? Namanya. Wong Bapak Yahweh wis ngomong bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah siapa? Namanya ya dipanggil. Kalau saudara yang adalah seorang pendeta justru saudara bungkam nama Yahweh pakai alasan macam-macam, berat loh urusannya sama sang pemilik nama itu. Jadi jangan nama Yahweh itu dibungkam pakai alasan apapun. Panggillah dan muliakanlah nama Yahweh, karena nama Yahweh adalah nama dari Tuhan jemaatmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan jemaat itu ngerti kebenaran yang paling benar, yang sejati. Kalau saudara yang pendeta, nek sing ora selamat pendeta nih, saya tidak pusing saudara. Ya toh? Neng pendeta yang tidak mau selamat dengan tidak mengajarkan nama Yahweh, jangan ngajak-ngajak jemaatnya tidak selamat. Dengan cara apa? Kita jangan panggil nama Yahweh. Karena nama itu terlalu kudus. Hati-hati, ini sama saja sedang pendeta itu ngajain apa? Jemaatnya ndak selamat. Hati-hati, ini berat loh urusannya sama yang punya nama. Wong yang punya nama ngomong bersyukurlah kepadaku Yahweh dan panggillah namaku, panggillah namanya. Jadi sekali lagi, hati-hati, hai para pemimpin-pemimpin gereja. Lalu selain nubuatan dari kitab Yesaya 24 ayat 15 untuk Indonesia, nubuatan kitab suci di dalam kitab Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 juga mengarah ke Indonesia melalui simbol negara Indonesia yang adalah apa ini? Burung Garuda. Coba kita baca, benar enggak? Nubuatan di Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 itu arahnya ke Indonesia juga. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, di situ dikatakan, ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku Yahweh yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau dengan mengatakan, rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Perhatikan ayat 11. Yang memanggil seekor burung pemangsa dari timur. Orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, aku telah mengatakannya. Aku juga akan mewujudkannya. Aku telah menyusunnya. Aku juga akan melakukannya. Saudara perhatikan sekarang di ayat 11 di kalimat yang memanggil seekor burung pemangsa. Dari mana itu? Dari timur. Seperti kita ketahui saudara,
Garuda itu masuk dalam keluarga burung buas atau burung pemangsa. Dan Garuda yang adalah simbol negara Indonesia ini menjadi tanda nubuatan kitab suci yang arahnya itu kuat mengarah ke Indonesia. Di mana Indonesia itu dinubuatkan menjadi penggenap rancangannya Bapak Yahweh. Rancangannya apa? Rancangannya nama Yahweh dan Yesua dirancang Bapak Yahweh akan dipermuliakan dari timur. Sesuai dengan kitab Yesaya 46 ayat yang ke-11 yang dikatakan apa? Yang memanggil seekor burung pemangsa dari mana? Dari timur. Angin pengajaran dari Sion atau pengajaran akar Ibrani itu juga sekarang sedang berhembus ke timur, ke Indonesia. Dan angin pengajaran dari Sion atau pengajaran akar Ibrani itu juga sudah diterima oleh orang-orang Indonesia. Angin pengajaran dari Sion atau pengajaran akar Ibrani itu sekarang sudah diterima loh saudara. Oleh sebagian besar orang-orang yang ada di Indonesia ini. Sekalipun menerimanya itu sungguh-sungguh atau hanya baru ngintip-ngintip sidik sakjane akar Ibrani kayak apa. Tapi yang pasti sekalipun mereka hanya baru ngintip, mereka sudah menerima. Karena kalau tidak menerima, ngintip aja mau tidak saudara? Tidak mau. Ya sekalipun menerimanya malu-malu kucing karena sudah terlanjur apa? Ngomong, Yahweh ini sesat, Yesus sesat. Lah karena malu-malu sekarang mereka ngintip-ngintip. Oh akar Ibrani kayak begini tuh. Tapi paling tidak ketika mereka ngintip-ngintip akar Ibrani, saya sebut hatinya sudah mulai diapakan tadi? Dibuka. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Waktu-waktu ini, sekarang ini, berapa banyak orang-orang Kristen yang sekarang ini sudah tidak Kristen lagi. Ya, berapa banyak orang-orang Kristen yang sekarang ini sudah tidak Kristen lagi, tapi mereka masuk ke akar Ibrani dan belajar akar Ibrani. Sama seperti halnya saudara dan saya. Saudara dan saya masih Kristen? Halo? Tidak, bukan ya. Kita ini Masyahin atau gampangnya nyebut apa? Mesianik. Kita bukan Kristen lagi. Bahkan saya berani mengatakan sekarang ini ya, saya adalah antikris. Saya berani ngomong saudara, saya ini antikris, tapi saya bukan anti Hamasiah. Karena apa? Saya anti dengan Kristus. Karena saya bukan pengikutnya Kristus, tapi saya adalah orang percayanya Yesua, Bapak Yahweh. Maka saya berani ngomong, saya antikris. Oh iya, kalau ada yang mengatakan Bapak antikris, oh iya betul sekali saya antikris. Saya katakan itu dengan sukacita. Tapi saya bukan anti Hamasiah. Ya. Saudara dan saya itu antikris semua. Saudara ngerti tidak? Kita itu antikris KB di sini. Ya, tapi kita yang penting bukan anti Hamasiah. Kenapa kok kita dikatakan antikris? Karena kita sudah tidak ikut Kristus. Karena kita sudah dikasih tahu. Kristus itu nuansanya perjinahan jasmani. Jadi kalau kita perhatikan berapa banyak sekarang ini orang-orang Kristen yang sudah tidak Kristen lagi. Saya kalau ingat ini ya, kalau saya ngomong ini saudara, saya akan malu ketika saya mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan beberapa tahun yang lalu saudara. Waktu itu karena kami ini belum tahu tentang akar Ibrani yang dalam. Waktu itu prinsip atau semboyan pelayanan kami apa? Mengkristenkan orang Kristen yang belum Kristen. Wah waktu itu bangga ngomong begitu. Kami akan mengkristenkan orang Kristen yang belum Kristen. Jebulane Kristus perjinan jasmani. Wah kalau saya ingat ini saya malu saudara. Tapi untungnya ya bukan untungnya ya. Puji Bapak Yahweh.
kita sekarang sudah di dalam akar yang benar. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan berapa banyak orang Kristen yang sekarang ini sudah tidak Kristen lagi. Karena apa? Karena mereka sudah sadar keselamatan itu datang dari akar Ibrani. Step by step yang benar tentang iman dan keselamatan itu datangnya dari Sion, bukan dari Yunani. Dan orang itu sudah mulai sadar sedikit demi sedikit. Orang juga sudah mulai bisa merasakan ternyata angin Yunani gawe masuk angin nih. Ya toh? Angin dari Yunani ini ternyata bikin masuk angin imannya. Tapi angin pengajaran dari Sion akan dan pasti menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Angin pengajaran dari Sion, saudara cintai, saudara kasih, saudara tekuni, saudara pelajari dengan sungguh-sungguh dan saudara hidupi. Angin pengajaran dari Sion atau yang saya sebut dengan akar Ibrani pasti akan membawa kita kepada keselamatannya Bapa Yahweh. Lalu selain Yesaya 46 ini, nubuatan kitab suci untuk Indonesia di dalam kitab Yesaya 42 ayat 10 sampai 12 ini juga mengarah ke Indonesia. Ini dapat atau bisa kita lihat dari Bani Kedar atau umat Islam yang menguasai kota, desa, pesisir, pulau maupun pegunungan di Indonesia. Coba kita baca ya. Yesaya 42 ayat 10 sampai 12. Ini masih lama saudara, kira-kira masih 5-6 jaman lah ya. Sabar. Yesaya tidur sini, makan sini. Tak makani, tenang aja. Ya. Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan yang ke-12 di situ dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Yahweh yang membawa pujiannya dari ujung bumi ke dalam laut dan isinya. Perhatikan, ke pesisir-pesisir dan yang mendiaminya. Biarlah padang gurun dan kota-kotanya, tempat orang apa itu? Kedar berdiam mengangkat suara. Biarlah penghuni-penghuni bukit Cadas bersorak-sorai, dari puncak gunung-gunung biarlah mereka berteriak. Mereka memberikan kemuliaan bagi Yahweh, dan biarlah pulau-pulau mengumandangkan pujiannya untuk Bapa Yahweh. Di ayat-ayat ini saudara, ada sebetulnya dua kata kunci untuk menyingkap nubuatan atas Indonesia ini. Ya, jadi di ayat 10 sampai 12 ini dari Yesaya 42 ini sebetulnya kalau saudara jeli, di situ ada dua kata kunci yang akan menyingkap nubuatan tentang Indonesia. Kata yang pertama adalah kata pesisir-pesisir dan pulau-pulau di ayat 10 dan 12. Kata yang kedua adalah kata tempat orang Kedar berdiam di ayat 11. Kedar atau Kedar Nebayot. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia itu adalah satu negara yang didominasi oleh pantai dan pulau-pulau. Dan mayoritas penduduknya itu keturunan siapa? Keturunannya Kedar atau Muslim. Tapi Bapak Yahweh sudah menubuatkan saudara, bahwa melalui tempat di mana Bani Kedar ada di sana, tempat itu akan dirubah menjadi satu tempat yang akan membawa puji-pujian bagi nama Yahweh. Ada dua petunjuk, kata pesisir dan pulau-pulau, dan kata tempat di mana Bani Kedar itu berdiam. Di ayat yang ke-12, dari tempat di mana Bani Kedar berdiam, di pesisir-pesisir dan pulau-pulau yang sangat kuat arahnya ke Indonesia, di situ sudah dinubuatkan dari tempat itu nama Yahweh akan dipermuliakan. Lalu nubuatan berikutnya untuk Indonesia. Sebelum kedatangan Yesua yang kedua kalinya terjadi, akan terjadi lawatan Bapa Yahweh di timur atau di Indonesia. Di Indonesia saat ini sedang terjadi pemulihan nama Yahweh yang paling gencar. Kalau kita perhatikan dari sekian negara yang ada di dunia ini, pemulihan nama Yahweh paling gencar itu di Indonesia.
Tetapi di Indonesia juga mendapatkan perlawanan yang gencar dan keras juga. Inilah yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia, saudara. Nama Yahweh memang gencar dipulihkan di mana-mana. Tapi ternyata nama Yahweh itu juga mendapatkan perlawanan di mana-mana juga. Tapi ironisnya, saudara, yang bikin menyayat hati kita itu apa? Yang mengadakan perlawanan dengan nama Yahweh itu justru datang dari kalangan teologia, dari kalangan pendeta-pendeta. Hati-hati loh, bapak-bapak pendeta, berat loh urusannya sama Bapak Yahweh nanti. Ya, kalau saudara mengadakan perlawanan kepada nama Yahweh. Ini nama yang sangat berkuasa loh, ini nama Yahweh ini. Ya, hati-hati kalau saudara seorang pendeta, jangan saudara teruskan mengadakan perlawanan dengan nama Yahweh. Tetapi saya katakan ya sudahlah, karena ini semua memang sudah menjadi bagian dari nubuatan. Tujuannya apa, saudara? Kenapa saya katakan ya sudahlah, karena memang ini semua sudah menjadi bagian dari nubuatan. Dan nubuatan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Menyaring orang-orang pilihannya Bapak Yahweh. Jadi memang dibiarkan. Nama Yahweh gencar dipulihkan di mana-mana, tapi juga diizinkan apa ini? Perlawanan yang gencar dan keras juga. Maka digenapilah satu perkataan Yesua yang dikatakan bahwa gandum akan tumbuh bersama-sama dengan ilalang. Tapi kamu jangan jabut sendiri ilalangnya. Karena kalau belum waktunya dijabut dan bukan Yesua yang jabut ilalangnya, maka akarnya gandum yang baik itu akan ikut apa? Tercabut, ikut terangkat. Jadinya apa? Muspro. Jadinya eman-eman tanaman gandumnya. Gandum itu gambaran saudara dan saya yang sekarang sedang gencar memberitakan nama Yahweh. Tapi seiring dengan gencarnya kita memberitakan nama Yahweh, Yesua dan Torah, di sekeliling kita itu juga ada orang yang mengadakan apa ini? Perlawanan yang keras dan gencar juga. Nah, merekalah yang disebut dengan ilalang-ilalangnya. Tidak usah kita gegeran, artinya tidak usah dicabut itu apa? Tidak usah kita ribut dengan mereka. Biarkan waktu dan Bapak Yahweh yang akan membuat orang yang kita beritakan kebenaran itu mengenal kebenaran secara natural. Tidak usah kalau mereka ngobong-ngobong, kamu jangan ikut Pak Nino. Wih, sesat kayak Nino kayak. Ya pendeta kayak sesat kayak. Nama Yahweh, nama Yesus, ki pendeta sesat. Saya biarkan saja, saudara. Saya tidak pusing. Ya nanti kita lihat. Karena saya sudah pernah mendengar kesaksian. Orang ngomong Yahweh itu sesat. Sesat itu hurufnya S-E-S-A-T, berhenti di huruf T. Orangnya mati saat itu juga di atas mimbar juga ada. Yang pertama. Yang kedua, ngomong nama Yahweh itu sesat. Saat itu juga mulutnya perot di atas mimbar tempat dia ngomong. Itu juga ada loh, saudara. Itu kejadian beneran. Pertanyaannya kok mulutnya cangkemi so merot ning mimbarin apa? Diapain itu kira-kira? Nek saya melihat itu pasti diwaplok malaikat Bapak Yahweh cangkemi. Ya, kurang ajar. Nama yang benar diomongi sesat, sing ora bener malah disembah-sembah. Ya toh? Sebab maha besar. Piye kowe? Gendeng itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Ya, saudara yang sudah ngerti kebenaran, apalagi yang sekolah teologi. Saya sing sekolah teologi saja ngerti kok nama Yahweh. Ya toh saudara sing sekolah teologi ya mesti ngerti lah, mesti lebih pinter dari saya. Tetapi sekali lagi, ya sudahlah. Karena ini memang bagian dari apa? Nubuatan. Harus ada yang gencar memberitakan dan ada yang melawan. Karena gandum itu sudah dinubuatkan akan tumbuh bersama-sama dengan ilalang. Tujuannya untuk apa ini, saudara? Sudah dinubuatkan ini tidak lain untuk menyaring orang-orang pilihannya Bapak Yahweh yang sungguh-sungguh. Maka saudara mesti sungguh-sungguh waktu-waktu ini. Ya,
jangan saya peringatkan, jangan ada masalah sepele saudara besarkan, sehingga itu membuat saudara meninggalkan Bapak Yahweh. Jangan. Karena kalau sampai dari masalah sepele yang masih bisa dibicarakan, itu saudara besarkan, jadikan masalah, jadikan alasan, terus saudara meninggalkan Bapak Yahweh. Saya hanya ingin memberitahu, berarti saudara itu kedapatan tekel alias ringan. Begitu saudara ditampi, angin penampiannya berhembus kencang, saudara ketiup jatuh dari tampah penampian. Hati-hati, setiap biji beras yang jatuh dari tampah penampian ditangkap sama siapa? Ayam. Pitik itu apa? Setan. Ngerti tidak saudara? Hati-hati, jangan gampang jadi orang yang tersinggungan waktu-waktu ini. Karena tersinggung, marah itu juga sebagai alat penampi. Saya sudah pernah memberitahu. Winnowing time ini, di waktu-waktu penampian ini, yang paling kuat akan ditampi adalah landasan tempat kita berpijak. Landasan kuat tempat kita berpijak, kalau di Kehilat, itu ya hubungan kita ini saudara. Hubungan antar gembala dengan jemaat, gembala dengan pelayan, jemaat dengan pelayan, dan seterusnya. Berusaha dirusak. Pakai apa? Ontran-ontran kecil, pakai masalah kecil. Makanya saya di sini ngomong apa? Jangan kita mulutnya itu suka mengflavori. Ngerti mengflavori? Apa? Flavor itu artinya apa? Rasa. Nek mengflavori berarti apa? Ngerasani. Jangan mulut kita suka lason hara ngerasani satu dengan yang lainnya. Karena nanti kalau orang yang dirasani ngerti bubrah. Saudara-saudara sekalian. Jadi hati-hati. Kalau di dalam keluarga yang digoncang itu apa? Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu dan sebagainya. Pokok yang ada di dalam lingkup keluarga. Waktu-waktu ini setan, perhatikan baik-baik. Setan itu butuh teman di neraka. Tinggal saudara mau jadi temannya setan apa kita bersama-sama masuk ke siapa-yaminya Bapak Yahweh, saya tanya. Nek me dadi koncone setan yo ngamuk ano terus, ya budrek ano terus. Masalah kecil gedekno, nanti dadi koncone setan kowe. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Wah ngomongnya atosmen ya. Lah kan saya sudah ngomong ning kene ora dodolan roti karo bubur. Nek bubur di sana nyarinya, ya. Simpang 5. Jadi sekali lagi, ini adalah bagian dari nubuatan untuk menyaring orang-orang pilihannya Bapak Yahweh. Kemudian nubuatan yang lain. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Dan perlu kita ketahui saudara, kota Sabang itu terletak di satu pulau yang bernama apa ini? Pulau Weh. Dan Merauke ada di Irian. Dan tidak kebetulan di dekat Merauke itu ada satu daerah kabupaten yang bernama Kabupaten Yahukimo. Nah kira-kira berbicara soal apakah Yahukimo dan Pulau Weh ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kabupaten Yahukimo dan Pulau Weh di sini sedang berbicara tentang nama Yahweh yang pasti melintasi Indonesia, yaitu dari Yahukimo mewakili Irian, tempat di mana nama Yahweh sudah bisa diterima. Kemudian nama Yahweh itu akan terus melintasi kota-kota dan pulau-pulau dan pesisir-pesisir pantai di Indonesia, sampai akhirnya berhenti di Pulau Weh, tempat di mana Bani Kedar mendiami kota, desa, pegunungan, pulau-pulau dan pesisir-pesisir pantai. Jadi sekali lagi, Kabupaten Yahukimo itu dan Pulau Weh sedang berbicara tentang nama Yahweh yang pasti melintasi Indonesia, yaitu dari Yahukimo mewakili Irian, tempat di mana nama Bapak Yahweh sudah bisa diterima. Kemudian nama Yahweh itu akan terus melintasi kota-kota dan pulau-pulau di Indonesia sampai akhirnya berhenti di Pulau Weh, tempat di mana Bani Kedar mendiami kota, desa, pegunungan, pulau dan
pesisir-pesisir pantai. Di sini saya kasih satu catatan saudara. Pulau W tidak kebetulan itu berdekatan dengan Serambi Mekah. Yaitu apa ini? Aceh, yang adalah tempat mayoritas Bani Kedar. Tidak kebetulan. Pulau W itu berdekatan dengan Aceh yang adalah tempatnya mayoritas Bani Kedar. Yahukimo, kalau diambil kata Yahnya saja dan digabung dengan W, jadinya apa saudara? Yahweh. Dan saya percaya keberadaan dua tempat di Indonesia ini tidak kebetulan ada di Indonesia. Termasuk penamaan Kabupaten Yahukimo dan Pulau W. Penamaannya ini saya yakin juga tidak kebetulan. Dan dua tempat ini ada di Indonesia itu juga tidak kebetulan. Karena apa? Karena kita memang bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kegerakan nama Yahweh itu sudah sampai di mana-mana di Indonesia ini. Sudah sampai di mana-mana. Bahkan saudara mesti ngerti, saya perkenalkan kepada saudara. Ada satu anggota kita yang ada di daerah Bangunimo. Yang konon katanya di daerah itu sangat sulit internet. Tapi anehnya di daerah itu bisa mengenal nama Yahweh dan Yesua. Pertanyaannya, siapa yang membawa nama Yahweh dan Yesua di sana? Tidak lain siapa? Bapak Yahweh sendiri. Ya. Jadi Bapak Yahweh itu masih hadir dalam Roh Kudusnya untuk membawa hujan pertobatan. Orang mengenal dan menerima nama Yahweh dan Yesua. Maka saya yakin keberadaan dua pulau Yahukimo dan W ini tidak kebetulan. Keberadaan dua tempat ini tidak kebetulan ada di Indonesia, termasuk penamaannya. Karena mata kita sendiri melihat dengan jelas kegerakan nama Yahweh itu terjadi sangat gencar di Indonesia. Dan kegerakan itu saudara, Bapak Yahweh izinkan satu diantaranya karena keberadaan dua tempat ini, Yahukimo dan Pulau W itu ada di mana? Di Indonesia. Kenapa saya katakan kegerakan itu memang diizinkan Bapak Yahweh? Karena keberadaan dua tempat ini, Kabupaten Yahukimo dan Pulau W itu tidak kebetulan ada di Indonesia. Yang ketika nama dua tempat ini disatukan, akan membentuk nama Yahweh. Dan tidak kebetulan loh saudara. Indonesia itu dikenal dari Sabang sampai Merauke. Sabangnya, di dekat Sabang ada Pulau W. Yang paling ujung, kan kata Sabang sampai Merauke itu kan artinya diambil ujung-ujungnya Indonesia. Ya toh, paham saudara ya? Nah, tidak kebetulan di ujungnya Indonesia yang Sabang ada pulau apa? W. Lalu di ujungnya Indonesia, Merauke itu juga ada kabupaten yang namanya Yahukimo. Dan ketika dua kata Yahukimo dan W ini digabung menjadi nama Yahweh. Saudara yang tidak percaya kepada nama Yahweh, saya katakan selamanya engkau akan terus seperti kata yang ada di dalam tempurung. Tidak akan ngerti apa-apa saudara. Ya. Jadi percayalah kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Supaya saudara juga diselamatkan. Siapapun saudara yang mendengarkan firman ini. Saudara yang baru mengenal tahu nama Yahweh dari firman ini. Terimalah Bapak Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Supaya engkau juga diselamatkan. Nah tapi pertanyaannya sekarang begini saudara. Ya, ini kan kata Yah dan W-nya jadi apa? Yahweh. Ya toh? Kata Yah sama W-nya jadi Yahweh. Tapi di situ kan masih ada kata Kimo. Di kata Yahukimo. Terus Kimonya kemana Pak? Nek dicomot Yahetok, templek kening W, nanti orang akan berpikir apa? Gatok mologi, cocok mologi. Terus Kimonya kemana? Wong Yahukimo itu tidak sendiri. Ketika diambil Yahnya, masih ada Kimonya. Tadi malam saudara, saya sempat merenungkan hal ini.
dalam perenungan saya di situ saya berdoa, Bapak Yahweh, kalau memang Indonesia itu masuk nubuatannya Bapak Yahweh sebagai penggenap rancangan Bapak Yahweh melalui dua tempat, Yahukimo dan Pulau Weh. Kalau Wehnya Tuhan, itu sudah pas dengan suku kata kedua dari nama Yahweh. Nama Yahweh kan dari berapa suku kata? 2. Yahweh. Kalau Wehnya itu sudah pas dengan suku kata kedua dari nama Yahweh. Tapi bagaimana dengan Yahukimonnya? Bukankah nanti orang itu akan mengatakan apa? Wah, ini kan cocokmologi, gathokmologi, digathok-gathokke, dicocok-cocokke, dipas-paske. Nah, kita jangan pakai konsep cocokmologi dan gathokmologi. Karena apa? Kalau kita pakai konsep cocokmologi dan gathokmologi, nanti kita akan terjerumus dengan ilmunya Jaya Suprana yang disebut dengan kelirumologi. Saudara ngerti Jaya Suprana? Jamu apa itu senengnya? Jamu jago. Jaya Suprana itu punya ilmu, namanya ilmu kelirumologi. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang keliru. Sakarmu lah ya. Nah, kita jangan pakai gathok dan cocokmologi. Karena kita pakai gathokmologi dan cocokmologi, kita akan terjerumus kemana? Ilmunya Jaya Suprana, kelirumologi, saudara-saudara sekalian. Jaya Suprana kan punya ilmu namanya kelirumologi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di kata Yahukimo, saya sempat merenung, kalau memang Yahukimo itu mewakili kata Yah dari nama Yahweh, dan Wehnya itu memang suku kata kedua dari nama Yahweh, terus bagaimana dengan kata Kimonya? Di situ saya coba renungkan. Saya minta hikmat saudara. Ini kimonya bagaimana Bapak Yahweh? Saya tidak mau dianggap gathokmologi dan cocokmologi. Dan setelah coba saya renungkan, saya digerakkan untuk mencari arti kata kimo dari bahasa Ibrani. Seperti saya diingatkan, kamu kan sudah masuk ke akar Ibrani. Ya coba cari tahu kata kimo itu dari bahasa Ibrani artinya apa. Lalu di situ saya coba cari dulu kata kimo itu ditulis dengan huruf Ibrani apa ya kira-kira. Saya coba translate. Kata kimo saya translate ke bahasa Ibrani. Dan setelah ketemu, ketika kata kimo di dalam kata Yahukimo diterjemahkan ke bahasa Ibrani, muncul huruf Ibrani seperti ini saudara. Yang dibaca Kof, Yod, Mem, dan Waw. Ini Kof, ini Yod, ini Mem, dan ini Waw. Seperti ini, Kof, Yod, Mem, Waw. Ini kimo dari bahasa Indonesia. Yahukimo kan bahasa Indonesia, betul ya? Saya terjemahkan dari Indonesia ke bahasa Ibrani. Ketemunya huruf Ibraninya seperti ini. Dan ketika kata kimo diterjemahkan ke bahasa Inggris, ternyata kata kimo itu memiliki arti establish. Yang ketika saya terjemahkan kata establish ini ke dalam bahasa Indonesia, kata establish diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya didirikan atau ditegakkan. Nah ini artinya Yahukimo dan Weh artinya adalah nama Yahweh ditegakkan di Indonesia. Apakah ini kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang mengatakan ini gathokmologi, ini cocokmologi, ya saya katakan silahkan ya. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa di dalam iman percaya kita di dalam Bapak Yahweh, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada saudara. Kenapa dua tempat di Indonesia ini bisa diberi nama Yahukimo dan Weh? Ini yang mesti kita renungkan. Buatlah satu tanda tanya besar. Kenapa dua tempat di Indonesia ini bisa sampai dikasih nama Yahukimo dan Weh?
Buat saya dua tempat ini dikasih nama Yahukimo dan Weh, itu tidak kebetulan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menjadi kerinduan kita. Nama Yahweh dan Yesua dipermuliakan di Indonesia. Dari Kabupaten Yahukimo sampai Pulau Weh, pasti akan terdengar nama Yahweh dan Yesua dimasyurkan. Amin. Ini tidak kebetulan. Kimonya ternyata artinya established, yang artinya didirikan atau ditegakkan. Berarti atau ini artinya Yahukimo dan Weh artinya adalah nama Yahweh ditegakkan di Indonesia. Kenapa kok ditegakkan di Indonesia? Karena Yahukimo dan Weh ada di mana? Di Indonesia. Yahukimo itu ujung di bagian mana tadi? Merauke. Wehnya di ujung satunya bagian Sabang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih ada yang mengatakan ini kebetulan, ini cocokmologi, gadokmologi, ya silahkan. Tapi buat saya, apa yang dinubuatkan di Indonesia ini tidak ada kebetulan. Memangnya orang kurang nama apa? Kok bisa-bisanya ngasih nama mung weh? Ini kan cuma satu suku kata ya. Kan kurang enak gitu loh. Ya toh nek dipikir, kita biasa ngomong minimal 2 suku kata atau 3. Lah ngomong nyebut satu. Nek Kabupaten Yahukimo kan enak. Yahukimo 4 suku kata. Tapi Pulau Weh mung dijenengi apa? Weh begitu. Saya yakin penamaan ini juga tidak kebetulan. Memangnya orang kurang kata-kata apa? Kok menamai dengan kata-kata ini? Inilah yang saya maksud. Tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Bapak Yahweh. Dan ini juga menjadi kerinduan kita. Nama Yahweh dan Yesua dipermuliakan di Indonesia. Dari Kabupaten Yahukimo sampai dengan Pulau Weh. Pasti terdengar nama Yahweh dan Yesua di Indonesia ini. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada siang hari ini. Mari kita tengadakan tangan kita bersama-sama.